Iya, awalnya kan sebenarnya niatnya kan tadinya dikenalin ke aku untuk proyek kerjasama bareng untuk nyanyi, karena tadinya aku mau nyanyi bareng sama adiknya Virgon, tapi kan memang segitunya aku ngebom di media ya pada saat itu untuk yang tadinya dia nggak dikenal jadi mulai dikenal, tapi latihannya akhirnya jadi setelah 2 minggu lebih jadi kayak sindrom, jadi dia yang nggak bisa lah, sibuk lah ini itu. Nah aku sebagai produser kan, kita kan berpikir gue udah keluarin duit ya gue juga harus ada hasil yang cepat gitu loh, karena pada saat itu hampir udah sampai 2 bulan setiap hari aku jalan gitu ya sama Mama Eva, tapi ternyata memang orang-orangnya yang di sekeliling ini nih circle-nya kurang baik lah, jadi kayak nyepelein, ngegampangin, padahal kita yang keluar uang banyak. Ya, terus akhirnya ada lagi ponakannya Mama, ada inisialnya depannya O. Itu juga begitu juga, ada masalah pribadi lagi yang di luar, yang cemburu lah ceweknya, inilah ini. Malahan juga kita udah berapa kali latihan, akhirnya hancur juga. Nah, yang ketiga kali aku balik dari Singapura, ada nih, ya kan, Mama ngenalin lagi nih, janjian di cafe Indra Bruckman di Tebet. Cuman aku dari awal jujur, aku kurang setuju, kurang suka, karena dia terlalu hiperaktif, terlalu agresif, terus jadi kayaknya terlalu pansos. Aku kan susah ya, aku ini kan orang yang udah pengalaman tingkat dewa ya, jadi kalau ngelihat laki-laki terlalu lebay, terlalu pansos, terlalu agresif, dan gue kan indigo, aku ngelihat wah dari depannya gue gak bagus kerja sama dia. Jadi aku pada saat itu lagi diwawancara, mic-nya diambil ya kan, terus dia kita nge-gym, terus dia maunya aku harus posting foto bareng sama dia. Kalau dia posting foto aku sebenarnya nggak ada masalah, namanya kita artis, tapi kalau aku harus posting foto sama dia atau apa, aku kayaknya nggak setuju. Nah terus banyak hal yang aku sudah interogasi personal di depan Mama juga, karena kalau sama aku nggak bisa bohong ya kan. Aku tanya nih masa lalunya kamu gimana. Ya intinya ada hal yang pribadi yang aku ngerasa nggak banget gitu. Aku bilang enggak deh, kayaknya susah nih gitu. Aku nggak bakalan masuk ke manajemennya aku. Dan pada saat itu aku udah ngomong sama Mama, sampai akhirnya Mama tetap maksain gitu kan. Aku bilang emang nggak ada yang lain, kenapa sih Mama harus maksain banget gitu loh. Kalau cuma cowok ganteng, temen gue juga banyak yang ganteng lebih dari dia gitu. Dan yang mau diatur, kalau ini kan dia yang lebih dominan gitu, aku jadi bingung, dia ngatur, duit gue ngasih, apa-apa juga gue gitu kan, kok jadi gue diatur juga, waduh ini lebih parah. Gue dulu zaman emang kali aja gue ngatur ya kan, mana bisa gue digituin gitu. Udah akhirnya aku bilang sama Mama setelah sekitar 10 harian lah, aku akhirnya menimbang dan merasa udah deh aku mundurin diri aja, karena daripada nanti kita slack. Aku bilang aku batalin deh project nyanyi ini, aku bilang kayak gitu. Motifnya dia mungkin tadi deketin Mama mungkin ya, atau diduga ya kan, mungkin kan tadinya dikira wah Mama tajir banget nih, karena kan mereka kenalannya kan di IG, di DM dulu. Awalnya kan si J ini nge-DM Mama, ternyata si J ini pernah nge-DM Ege juga Mbok dari berapa tahun lalu, tapi gue kan maling males, jarang banget aku buka DM kalau nggak yang aku kenal gitu, jadi ketumpuk aku gak pernah balik. Ternyata kenalannya di DM awalnya ya kan, tuh cantik deh ya kan si J ini, pokoknya muji-muji Makmal lah. Tapi kan pengakuan mereka di media katanya waktu lagi iklan lah apalah di Bogor apa di mana, tapi yang aku tahu di IG, karena aku sempat lihat DM pertama kali si J itu, DM Mama pokoknya bilang perhatian lah si J ini. Ya kalau gue mah udah banyak banget cowok yang perhatian di DM, ya kamu udah bilang gue cantik lah, seksi lah, hot mami lah, apalah, udah biasa kalau buat aku. Jadi aku nggak pernah gubris, karena biasanya cowok kalau yang cuman godain kita di medsos itu pasti ada maunya kan gitu. Gue lebih suka ketemu yang emang langsung face to face gitu. Tapi kalau udah goda-goda aku nggak mempan, boro-boro mau gue deketin ya kan, untuk gue diajak bisnis juga aku nggak mau. Jadi gini, waktu awal kan Mama Eva bilangnya Mama juga udah punya pacar juga di Filipina kan gitu, seolah-olah Mama yang nggak mau. Akhirnya kan si cowok juga ngejar aku, ya nggak salah juga sih sebenarnya kalau cowoknya ngejar aku ya, karena kan setelah dia tahu bahwa produsernya memang Barbie kan gitu, yang keluar duit Barbie ya, wah siapa yang nggak mau ngejar gue kan gitu. Nggak salah juga sebenarnya, tapi karena caranya itu terlalu agresif, aku nggak suka. Memang karakter aku nggak suka cowok lu mau ganteng kayak apa,
lo agresif aja gue ilfeel. Gue lebih suka cowok yang cool, apalagi kalau lo minta-minta sama gue, lo maksa, terus lo lagi yang ngatur gue, lo lagi yang pengen ini. Jalan sama dia juga cemburuannya parah. Kalau dia bilang, iya mama sekarang cemburuan soalnya kalau aku lagi berhubungan sama cewek, telepon-teleponan. Nah dia juga apa kabarnya dulu jalan sama aku, baru sekali 2 kali jalan. Aku kan masih baik sama mantan pacarku, ya kan. Dan mantan gue kan gak cuma 1-2 yang nelfonin gue, masih banyak banget, masih bisnis bareng. Wah itu dia cemburu lah, marah lah, apalah ini itu. Udah kayak gue pacarnya aja. Jadi aku ngerasa, aduh ribet banget sih ini, mau kerja mau apaan gitu. Jadi aku pusing gitu. Kok cowok lebih bawel daripada cewek gitu loh. Jadi aku kayak nggak nyaman. Nah tapi kita tetap baik, kita tetap berteman. Sampailah pada akhirnya aku udah prediksi ini pasti bakalan ujung-ujungnya pasti bakal bikin konten yang ikut-ikut cara kayak aku. Bener kan, akhirnya mereka awalnya bikin konten nih, aku perhatiin ya kan, bikin konten awalnya ceritanya makan bareng ya kan, dinner apa, tapi kan gak naik-naik. Nah tahu-tahu ya karena mereka saking pengen dua-duanya pengen naik, pengen eksis dengan cara apapun ya. Sebenarnya jujur ya, aku sebagai sahabat sebenarnya nggak setuju dengan konten-konten yang mereka buat ya. Dalam arti bukan semuanya, tapi lebih kayak kalau lu nge-brandingin lu pacaran itu kan nggak cocok. Kalaupun emang lu mau pacaran ya silakan pacaran aja, tapi nggak usah expose yang berlebihan. Kita nggak menghalangi orang kalau emang ada rasa suka. Makanya dengan kejadian ini gue harap mereka kalau emang suka ya udah go ahead menikah dong sekalian, tuh keren. Tantang nikah ya? Gue tantang nikah, nanti gue sponsorin deh ya kan, gue tantang nikah gitu loh. Tapi jangan sampai udah gini. Sekarang aku lihat lain lagi nih perkembangannya, karena mungkin aku hujat ya kan, baby hujat ya kan. Wah sekarang yang tadinya satu bilangnya nganggap ibu, yang ibu juga nganggapnya ceweknya ya kan, udah gak ada yang sinkron kan. Ketika dipanggil bintang tamu TV kan dua-duanya udah gak sinkron captionnya, tapi saling mencintai. Nah sekarang gue lihat lagi nih klarifikasi terbarunya, karena udah kehabisan omongan ya akhirnya saling katanya, oh gue cinta. Oke, kalau lo cinta ya buat kalian berdua ya kan, gue sponsorin, gue dukung, silakan kalian menikah, itu baru seksi, baru keren. Tapi please awas ya kan, kalau udah kayak gitu harus beneran, jangan nanti cuman settingan lagi, konten-konten lagi, gimmick-gimmick. Orang tuh enek kalau yang cuman konten-konten. Karena apa gini loh, kalau usianya masih contoh kayak gue ya kan, gue ini dengan berondong-berondong ya wajar lah, gue mapan, cantik, seksi, pinter, ada karir ya nggak. Ibaratnya duit juga nggak berseri, wajar lah kalau misalnya cowok juga, siapa sih yang nggak naksir. Dan anak gue juga satu masih kecil. Nah kalau kayak mama kan biar gimana kan ya udah umur 60 ke atas. Kedua juga ekonomi kan juga mungkin ya kita bisa tahu lah ya kan, ibaratnya cukup lah untuk menghidupi dirinya. Bukan berarti juga kurang, lebih juga tidak kan gitu. Ibaratnya kalau sampai dapet cowok yang seperti ini, ya makanya aku bilang sekarang tinggal dibalik. Semoga si cowok ini dengan klarifikasi terbarunya merasa, ya gue cinta sekarang. Ya semoga kita buktikan. Jangan lu juga sebentar A, sebentar B, sebentar C, kan malu. Satu malu, kedua kan kasihan ceweknya. Ini cewek, si mama mungkin udah ngerasa udah wah berbunga-bunga. Karena memang kalau aku lihat dari awal memang sepertinya mama juga memang mempertahankan. Jadi nggak salah juga sih kalau cowoknya juga aji mumpung sebenarnya. Jadi sebenarnya harusnya kalau aku jadi mama, lah gua yang begini aja gua bisa ngerem, bisa gua oke, gua kenal baik-baik, tapi nggak untuk bisnis bareng gitu. Karena udah tahu nih modusnya. Masa mama yang udah lebih experience-nya kan udah, apalagi mama kan udah penyanyi luar negeri ya, dulu jam terbangnya gua rasa sama laki-laki udah kalah lah. Gua 40, mama udah 60 lebih. Beda 20 tahun itu jam terbang laki-lakinya harusnya udah lebih keren gitu loh. Tapi kenapa jadi sekarang seolah kesepian, seolah karena nggak ada yang merhatiin. Ya kalau nggak ada yang merhatiin kan bisa cari alihan yang lain gitu. Ya nggak apa-apa cari cowoknya, mungkin jangan yang modelnya juga seperti ini, cari mungkin yang mapan. Jadi mama juga bisa ekonominya juga terbantu. Jangan kayak gini, kalau gini kan udahlah akhirnya duit jadi habis ya kan. Ya mungkin akhirnya memikirkan konten biar dapat duit bareng, tapi kan akhirnya tanpa sadar jadi namanya bukan yang terlalu baik. Ya satu ya, gue kan selalu wangi ya kan, gue selalu pakai parfum Barbie Kumala. Ini ada 20 varian. Parfumnya juga wanginya tuh dahsyat-dahsyat. Jadi cowok deket gue tuh pasti wanginya tuh, wih gila ya Barbie udah cantik ya kan, wangi, royal juga ya kan.
bohong banget kalau gue nggak royal kan gitu. Itu satu. Yang kedua, gue kan juga selalu rame di media lah, dalam arti emang kalau cowok-cowok yang mau pansos ya emang kebeneran. Tapi aku nggak sebodoh itu gitu loh. Ya ibaratnya gini, dia baik, si J ini baik. Bukan gue bilang dia juga nggak baik, dia baik. Tapi bukan untuk berpacaran, bukan untuk bercinta, bukan untuk kalau kita baik sekedar jadi teman, it's okay, karena aku juga masih tetap baik gitu. Tapi kalau untuk lebih kita sampai harus taruh dia di circle kita, aku udah bilang kalau ketemu temen aku jangan minta nomor telepon, nih di DM lagi sama dia, digodain lagi, jalan lagi di luar ini itu. Ya silakan aja, kalau mama hatinya berbaja sih nggak apa-apa ya kan. Jangan sampai nanti baru 2-3 bulan, apalagi dengan pengakuan sekarang karena udah ke pojok akhirnya katanya cinta, tahu-tahu besokannya ya kalau sampai nikah, kalau nggak sampai nikah kan malu, tau-taunya bubar ya kan, atau ya akhirnya ketahuan settingan. Jadi ya seperti yang Baby bilang, jatuhnya receh itu loh. Kenapa kita ngomong kayak gini? Karena aku sebenarnya sayang gitu loh dengan mama terutama ya, karena kan aku tahu lah mama seperti apa hatinya. Karena 2 bulan kemarin aku sempat dekat, itu kan dekat setiap hari loh, sampai apartemen juga aku sewain gitu buat kita base camp kita. 2 bulan itu barengan setiap hari. Media juga bisa ditanya teman-teman media, aku yang backup untuk finansial semuanya. Tapi ya itu, kalau circle-nya memang harusnya kurang baik, kenapa dipertahanin? Ya cuman oke lah, karena rasa suka. Makanya kita kan nggak bisa melarang orang nih, nanti kita bilang A, besok dia bikin B, kita bikin B, kita bilang C. Oke, ya sekarang kita tantang aja gitu untuk para netizen, kita tantang, kita doakan yang terbaik. Semoga apa yang mereka publikasikan, kemesraannya mereka, kecintaannya mereka, keharmonisan mereka ini benar-benar sesuai fakta, bukan hanya ajang manfaat. Karena apa? Kalau si cewek dimanfaatin pasti yang ngamuk banyak. Karena biar gimana ya kan, dia juga kan pada apa ya, ibaratnya satu udah umur, kedua baper ya udah pastilah, namanya dipepet melulu tiap hari dikasih perhatian, siapa sih yang nggak baper gitu loh ya kan. Apalagi mama kan juga udah lama ya, ibarat pergaulannya kan terbatas. Kalau kayak gue kan kesana kesini, kalau mama kan mungkin pulang juga nggak bisa terlalu malam ya kan, tidur juga udah harus banyak istirahat, pergaulannya juga kan pasti sedikit. Nah ketemu cowok yang perhatian setiap hari, mami, mau nyamperin mami ke Bekasi, mau ngajarin mami ini itu, tapi ujung-ujungnya kan pansos terus, ya udah ya itu resiko. Oke, sip.